Pengadilan Ferdy Sambo ternodai oleh video percakapan hakim dengan seorang perempuan. Apakah ini bagian dari permainan mafia hukum? Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Beredarnya potongan video percakapan Wahyu Iman Santoso, Ketua Majelis Hakim Perkara Ferdy Sambo, dengan seorang perempuan telah memantik prasangka publik akan adanya permainan mafia peradilan. Penegak hukum seharusnya bergegas membongkar jaringan gelap yang bisa merusak independensi hakim yang membahayakan hak para pencari keadilan. Video yang viral di media sosial tersebut menampilkan seorang lelaki tengah duduk di sebuah ruangan sambil menerima panggilan telepon dari seseorang. Setelah itu terdengar suara perempuan yang memanggilnya dengan sapaan Mas Wahyu. Mereka membicarakan vonis untuk Ferdy Sambo, jenderal polisi yang menjadi terdakwa pembunuhan ajudannya sendiri. Si lelaki antara lain mengatakan tidak memerlukan pengakuan Ferdy Sambo untuk menjatuhkan hukuman. Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membenarkan bahwa lelaki dalam video berdurasi 1 menit 42 detik itu adalah Hakim Wahyu. Namun, dia mengklaim video telah dipotong sehingga konteks pembicaraannya tak utuh. Menurut juru bicara itu, Wahyu membahas hal normatif bahwa pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan 20 tahun penjara. Penjelasan juru bicara pengadilan negeri tersebut tak begitu saja memupus kecurigaan publik. Apapun alasannya, Hakim Wahyu seharusnya tidak membahas perkara yang dia tangani di luar sidang. Apalagi lawan bicara dia secara hukum statusnya tidak jelas. Hal itu rawan mengganggu independensi hakim dalam mengadili perkara dan menjatuhkan vonis terhadap Ferdy Sambo. Ketika video tersebut pertama kali beredar, persidangan Ferdy Sambo masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Pada Selasa 17 Januari 2023, sekitar 2 pekan setelah beredarnya video tersebut, jaksa menuntut Sambo hukuman penjara seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Selama masa sidang, Hakim Wahyu seharusnya tidak berkomunikasi dengan pihak yang bertalian dengan perkara. Bahkan setelah jatuh vonis, kode etik melarang hakim mengomentari putusannya sendiri. Penegak hukum seharusnya bergegas memeriksa perempuan di samping Wahyu yang belakangan diketahui bernama Dewi Pringgodani alias Dewi Barbie. Hal itu penting untuk mengungkap motif di balik pertemuan dan peredaran video tersebut, sebab bila tidak, pertanyaan yang mewakili kecurigaan masyarakat akan terus berseliweran. Apakah Dewi bagian dari jaringan mafia peradilan ataukah agen dalam perang bintang di kepolisian? Apakah penyebaran video adalah upaya menekan hakim agar meringankan hukuman terhadap Ferdy Sambo atau sebaliknya? Semuanya masih serba gelap. Yang terang, tuntutan atas Ferdy Sambo masih di bawah ancaman hukuman maksimal kasus pembunuhan berencana. Rencana Komisi Yudisial meminta klarifikasi Dewi sudah tepat. Komisi Yudisial juga perlu memeriksa Hakim Wahyu Iman Santoso untuk memastikan adanya pelanggaran kode etik. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung pun seharusnya tak tinggal diam ketika ada hakim yang perilakunya bisa merusak martabat lembaga peradilan. Di luar urusan etik, yang tak kalah penting adalah kemungkinan adanya permainan mafia peradilan untuk membebaskan Ferdy Sambo dari hukuman tak boleh dinafikan. Simak opini dan liputan video Hakim Ferdy Sambo selengkapnya di majalah.tempo.co.